Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup Sari, seorang wanita muda yang mengalami kekerasan domestik dari suaminya bernama Doni. Hidup dalam ketakutan dan luka batin, Sari akhirnya menemukan harapan ketika bertemu Ahmad, seorang pemuda santri yang membawanya ke pesantren. Di sana, Sari perlahan sembuh dari luka fisik dan emosionalnya, menemukan ketenangan, dan mulai berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hubungannya dengan Ahmad berkembang penuh kehormatan dan ketulusan, yang akhirnya membawa mereka menikah dan membangun kehidupan baru bersama. Cerita ini menggambarkan kebangkitan Sari dari penderitaan menjadi pribadi yang kuat dan penuh syukur, berkat dukungan, iman, dan cinta yang tulus. Malam itu hujan turun dengan deras. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, suara petir menggelegar bersahut-sahutan dengan isak tangis seorang wanita muda. Namanya Sari, usianya belum genap 25. Di usia yang seharusnya diwarnai kebahagiaan, ia justru bergelut dengan luka batin yang dalam. Tubuhnya memar, jiwanya retak. Ia baru saja menjadi sasaran amarah suaminya. Lagi, rumah mungil itu seperti penjara. Setiap hari Sari hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Suaminya, Doni, berubah menjadi sosok yang jauh dari pria yang dulu ia kenal. Cemburu, kasar, dan tak segan mengangkat tangan. Setiap senja membawa ancaman baru. Setiap langkah Sari terasa seperti berjalan di atas bara. Ia tak tahu lagi bagaimana caranya hidup, selain bertahan. Pagi hari berikutnya, tubuhnya yang lemah berusaha bangkit dari tempat tidur. Di wajahnya tersisa bekas luka semalam. Namun ia tetap berjalan ke dapur, menyeduh teh, lalu duduk di pojok ruangan. Matanya kosong menatap jendela yang tertutup tirai. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu menyapu halaman. Sementara itu, hatinya didera kehampaan. Suatu hari, takdir mulai membuka celah. Saat Sari sedang menyapu halaman depan, seorang pria muda berhenti di depan rumah. Ia membawa tas kecil dan mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tenang, matanya ramah. Ia sedang mengumpulkan sedekah dari rumah ke rumah untuk pembangunan pesantren kecil di ujung desa. Sari memberanikan diri memberikan selembar uang kecil. Entah kenapa kali ini tangannya tidak gemetar. Pemuda itu mengangguk hormat dan tersenyum tulus. Namanya Ahmad. Ia hanya mampir sebentar, tapi kehadirannya membawa hawa damai yang tak biasa. Saat lelaki itu pergi, hati Sari seperti disentuh angin sejuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai sebagai manusia. Hari-hari berikutnya, Ahmad sering terlihat di sekitar lingkungan. Tak ada yang istimewa dari kehadirannya, ia hanya pemuda sederhana yang membaktikan hidupnya pada agama dan pendidikan anak-anak yatim. Tapi bagi Sari, tiap kali ia melihat sosok Ahmad dari kejauhan, ia merasa ada harapan. Bahwa mungkin hidupnya tidak akan selamanya kelam. Namun Doni mulai curiga. Ia melihat perubahan di mata istrinya, tatapan yang tak lagi sepenuhnya takut, tapi diam-diam menyimpan sesuatu. Kecurigaan itu berubah jadi kemarahan. Malam itu, Doni memukuli Sari lebih parah dari sebelumnya. Suara benturan terdengar jelas keluar rumah. Tetangga-tetangga hanya mengintip di balik gorden, terlalu takut untuk campur tangan. Sari tergeletak di lantai ruang tamu, nyaris tak sadarkan diri. Saat fajar mulai menyingsing, Doni sudah pergi entah kemana. Dalam keadaan setengah sadar, Sari menyeret tubuhnya keluar rumah. Ia berjalan tertatih di jalan tanah yang masih basah oleh embun. Tak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti langkah kaki yang digerakkan oleh naluri untuk bertahan. Di sebuah mushola kecil di dekat pesantren, ia roboh di ambang pintu. Ahmad yang baru selesai sholat subuh kaget melihat tubuh perempuan tergeletak. Tanpa pikir panjang, ia segera memanggil ibu pemilik warung yang dikenal sebagai tokoh perempuan di kampung itu. Mereka merawat Sari bersama-sama, menyembunyikannya dari tatapan dunia.
Itulah awal mula perubahan hidup Sari. Di tempat itu, ia mulai mengenal ketenangan. Tidak ada suara keras, tidak ada tangan yang menyakiti. Hanya doa, tawa anak-anak yatim, dan wajah-wajah tulus yang tak menuntut apapun. Ahmad menjaga jarak, tapi tak pernah lalai mengirimkan makanan dan kebutuhan melalui ibu warung. Bulan demi bulan berlalu. Luka-luka Sari mulai mengering, meski bekasnya masih tertinggal di balik kulit. Tapi lebih dari itu, jiwanya perlahan sembuh. Ia mulai mengaji anak-anak kecil, membantu memasak, bahkan tersenyum. Hatinya yang dulu hancur kini mulai membentuk harapan baru. Dan pada suatu sore yang damai, ketika angin semilir membawa wangi bunga Kamboja dari halaman pesantren, Sari menyadari bahwa ia tidak hanya bertahan, ia telah bangkit. Dari reruntuhan hidupnya, ia membangun masa depan baru. Dan Ahmad, pria yang hanya melihatnya sebagai sesama hamba Tuhan, akhirnya menjadi bagian dari takdir yang indah. Sebuah pernikahan sederhana pun digelar beberapa bulan kemudian. Tak megah, tapi sakral. Tak ramai, tapi penuh cinta. Namun itu cerita di akhir. Masih panjang perjalanan mereka. Masih banyak rintangan, tapi juga harapan. Dan semuanya bermula dari luka yang tak terlihat, yang akhirnya menemukan jalan pulang. Langit pagi di pesantren itu selalu menyimpan keheningan yang menenangkan. Burung-burung kecil berkicau di sela dedaunan, udara segar menyentuh wajah siapapun yang membuka jendela selepas subuh. Di teras kecil di sisi barat mushola, Sari duduk dengan secangkir teh hangat. Jemarinya masih gemetar tiap kali ia mendengar suara keras, tapi matanya mulai terbiasa menatap langit. Hatinya belum pulih sepenuhnya, tapi luka-luka yang dulu menganga perlahan berubah jadi bekas yang tak lagi perih. Hari-harinya kini penuh dengan kegiatan sederhana. Membantu di dapur, mencuci pakaian anak-anak yatim, menyiapkan sarapan, bahkan menyapu pelataran masjid. Ia merasa berguna, merasa ada. Di dunia yang dulu selalu membuatnya merasa kecil dan tak berarti, kini ia menemukan tempat di mana keberadaannya dibutuhkan. Ahmad, pemuda santri yang dulu menyelamatkannya, tetap menjaga jarak dengan penuh hormat. Ia tak pernah masuk ke ruang perempuan, tak pernah mengajak bicara berdua, tapi selalu hadir dalam bentuk perhatian yang lembut. Kadang ia meninggalkan buah-buahan di meja dapur, atau mengingatkan tentang waktu istirahat lewat secari kertas yang dititipkan pada ibu warung. Sari tahu ia tak dimaksudkan untuk jatuh hati. Tapi bagaimana mungkin tidak menyentuh rasa, ketika seseorang hadir justru saat dunia runtuh? Suatu malam, ketika angin berembus lembut membawa aroma hujan pertama, Sari duduk di serambi pesantren. Ia memandangi pohon jambu air yang dulu hampir mati, tapi kini tumbuh kembali dengan ranting yang hijau. Hidupnya pun seperti itu, nyaris binasa, lalu tumbuh kembali. Kali ini bukan karena cinta pada manusia, tapi karena cinta pada hidup itu sendiri. Sari mulai belajar mengaji dari awal. Ia membaca huruf demi huruf dengan suara pelan, menghafal ayat-ayat yang dulu hanya lewat di telinga. Di matanya, setiap huruf adalah doa. Setiap ayat adalah pelukan Tuhan. Ia tak lagi memohon agar dilindungi dari masa lalu, tapi bersyukur karena telah dilepaskan dari cengkeraman gelap itu. Ahmad memperhatikan dari jauh. Ia melihat Sari tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya bertahan, tapi menguatkan orang lain. Anak-anak mulai menyayanginya. Perempuan-perempuan kampung mulai menghormatinya. Dan para santri muda pun menjadikan kehadiran Sari sebagai teladan tentang kesabaran dan kebangkitan. Sementara itu, Doni, mantan suami Sari, tidak pernah kembali mencarinya. Mungkin karena rasa bersalah, atau karena tak ingin urusannya diketahui banyak orang. Tapi entah bagaimana, Tuhan seperti telah menutup pintu antara mereka. Dan itu cukup. Sari tak membutuhkan penjelasan. Ia hanya ingin hidup yang damai dan tenang. Pada suatu hari, pengurus pesantren memanggil Sari secara resmi. Mereka berbicara tentang masa depannya, tentang kemampuannya mengajar,
dan tentang tawaran untuk menjadi bagian tetap dari pesantren. Sari terdiam lama. Ia tak pernah menyangka akan dihargai sedemikian rupa. Tanpa banyak kata, ia mengangguk, dan hari itu menjadi titik baru dalam perjalanan hidupnya. Bulan-bulan berlalu. Suatu sore, Ahmad datang bersama 2 tokoh kampung dan pengurus pesantren. Mereka membawa lamaran sederhana, tanpa janji kemewahan, tanpa hiasan indah. Hanya satu niat, menjemput Sari menuju rumah yang baru, penuh ketulusan dan perlindungan. Sari menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dimuliakan. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan sederhana. Di bawah pohon besar dekat pesantren, dengan sajian ala kadarnya dan senyum tulus dari warga kampung. Tak ada riasan mewah, tak ada musik hingar-bingar. Tapi cinta yang hadir jauh lebih nyata dari segala kemegahan dunia. Ahmad dan Sari memulai hidup baru di rumah kecil di dekat pesantren. Mereka mengajar bersama, menanam sayur di kebun belakang, dan setiap malam, mereka membaca doa bersama. Tidak ada rasa saling memiliki yang mengekang, hanya keinginan untuk saling menguatkan. Dan bagi Sari, itu sudah lebih dari cukup. Luka masa lalunya tak pernah benar-benar hilang. Tapi kini ia belajar bahwa tidak semua luka harus dilupakan. Beberapa luka perlu dikenang, bukan untuk ditangisi, tapi untuk mengingatkan bahwa ia pernah melewati malam paling gelap, dan bertemu fajar yang tak disangka-sangka datang dari arah timur, dalam wujud seorang pemuda santri yang tak berkata banyak, tapi mengubah segalanya. Pagi itu mentari bersinar lembut, menyusup di antara dedaunan yang bergerak pelan diterpa angin. Rumah kecil di pinggir pesantren itu mulai ramai dengan suara sendok beradu dengan piring, langkah kaki anak-anak yatim yang berlari membawa buku, dan sesekali dengungan ayat-ayat Al-Quran dari ruang tengah. Di antara semua itu, Sari menyapu halaman dengan senyum yang tak dibuat-buat. Wajahnya tenang, matanya bersinar, seolah luka-luka masa lalu telah menjadi debu yang tertinggal di ujung sapu. Sudah lebih dari setahun sejak pernikahannya dengan Ahmad. Rumah tangga mereka bukan tanpa tantangan, tapi bukan pula didera keributan seperti dulu. Jika dulu Sari berjalan di atas bara, kini ia berjalan bersama seseorang yang menggenggam tangannya dengan lembut dan menuntunnya pada cahaya. Mereka hidup sederhana, tanpa televisi besar, tanpa perabot mewah, tapi penuh kedamaian yang tumbuh dari ketulusan. Ahmad mengajar kitab kuning di pesantren. Sari mengajari anak-anak perempuan mengaji, menjahit, dan memasak. Mereka membagi waktu, membagi tanggung jawab, dan membagi kebahagiaan. Setiap malam sebelum tidur, mereka membaca doa bersama. Tak banyak kata yang terucap, tapi saling menatap dalam diam membuat mereka tahu, ini rumah yang dibangun dengan doa, bukan dengan ego. Tetangga-tetangga pun mulai mengagumi pasangan ini. Tidak karena kemewahan, tapi karena kehangatan dan kebersamaan yang tampak dari cara mereka hidup. Ketika ada keluarga muda yang bertengkar, mereka datang pada Ahmad dan Sari untuk meminta nasihat. Ketika ada anak-anak yatim yang kehilangan semangat belajar, Sari mendatangi mereka satu persatu, membawakan kue buatan sendiri dan pelukan yang menguatkan. Sari tak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Hanya Ahmad yang tahu seluruh ceritanya. Tapi ia tak pernah mengungkit, tak pernah membahas, hanya menjadikan hal itu sebagai alasan untuk lebih melindungi dan menghargai istrinya. Ia tahu luka seperti itu tak bisa disembuhkan dengan kata-kata, tapi bisa dikurangi dengan ketulusan yang terus-menerus dihadirkan. Di sebuah siang yang tenang, Sari duduk di belakang rumah sambil menulis di sebuah buku catatan kecil. Ia mulai membuat jurnal harian, bukan untuk menceritakan kesedihan, tapi untuk mencatat hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur. Setiap pagi yang damai, senyum anak-anak yatim, canda Ahmad saat menanam cabai, dan bahkan ketika hujan turun saat mereka baru menjemur pakaian, semuanya ia tulis. Karena kini, setiap hal kecil memiliki arti besar. Hari demi hari berlalu. Kehidupan mereka bukan kisah yang luar biasa jika dilihat dari luar,
Tapi bagi Sari, ini adalah keajaiban. Ia yang dulu merasa tak layak dicintai, kini menjadi istri yang diperlakukan dengan mulia. Ia yang dulu tak berani bercermin karena luka di wajah, kini menatap cermin sambil membetulkan kerudung dengan percaya diri. Ia yang dulu takut malam, kini menjadikannya waktu paling tenang untuk berdoa. Suatu malam, ketika bulan menggantung rendah dan bintang tampak jelas di langit, Ahmad membawakan segelas air dan duduk di sebelah Sari di serambi. Mereka tak berbicara, hanya menatap langit dan merasakan angin malam yang menyejukkan. Dalam diam itu, Sari merasa hatinya penuh. Bukan oleh kegembiraan sesaat, tapi oleh rasa syukur yang dalam dan tak tergambarkan. Malam itu, Sari menuliskan sesuatu yang berbeda di jurnalnya. Ia menulis tentang rasa ikhlas, tentang luka yang dulu ia benci, yang kini ia syukuri. Karena dari luka itulah ia dituntun ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Jalan yang mempertemukannya dengan seorang pria yang tak menyelamatkannya dengan senjata, tapi dengan kesabaran, akhlak, dan doa-doa diam yang tak pernah ia dengar, tapi selalu ia rasakan. Dengan demikian, lembar demi lembar hidup Sari tak lagi ditulis dengan darah dan air mata, melainkan dengan tinta harapan dan cahaya dari keimanan. Rumah kecil di pinggir pesantren itu bukan hanya tempat tinggal, tapi bukti bahwa dari reruntuhan paling gelap, seseorang bisa membangun kembali hidup, asal ada niat, ada cinta yang benar, dan ada tangan Tuhan yang terus membimbing.